Kadang hidup terasa berat, begitu berat hingga langkah terasa kehilangan arah. Kita mencoba bertahan dengan wajah yang tenang, padahal di dalam dada sedang bergetar hebat. Di saat seperti itu, rasa sakit datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Ia mengetuk perlahan, mengingatkan bahwa ada sesuatu dalam diri yang selama ini kita abaikan. Rasa sakit tidak pernah bohong. Ia selalu membawa pesan yang jujur dari hati yang paling dalam. Rasa sakit adalah bahasa yang tidak butuh terjemahan. Ia berbicara lewat diam, lewat air mata, lewat malam yang tak bisa tidur. Kita bisa berpura-pura kuat di depan dunia, tapi jiwa tahu saat dirinya sedang retak. Dan disitulah kebenaran mulai muncul, bukan dalam kemenangan, tapi dalam kejujuran, untuk mengakui bahwa kita sedang terluka. Karena hanya dengan mengakui luka, kita bisa mulai menyembuhkannya. Kita sering berlari dari rasa sakit, seolah itu musuh yang harus dihindari. Padahal, justru di sanalah pelajaran paling tulus menunggu untuk dipahami. Rasa sakit menunjukkan di mana letak kelemahan kita, tapi juga memperlihatkan seberapa kuat kita bisa bangkit. Ia menelanjangi keangkuhan, menghancurkan topeng yang kita pakai setiap hari, agar kita bisa kembali melihat diri sendiri dengan mata yang lebih jernih, tanpa kebohongan yang dibuat ego. Belajarlah duduk bersama luka tanpa terburu-buru menyingkirkannya. Dengarkan ia berbicara, rasakan ia sepenuhnya tanpa penolakan. Mungkin di sanalah kamu akan menemukan bagian dari dirimu yang selama ini terlupakan. Karena di balik rasa perih selalu ada bisikan lembut tentang keberanian untuk menerima diri apa adanya. Dan itulah awal dari kebijaksanaan yang sejati. Rasa sakit adalah guru yang tidak menulis dengan tinta, tapi dengan pengalaman. Ia mengajarkan tentang kehilangan, tentang cinta, dan tentang melepaskan. Ia tidak pernah menipu, tidak pernah berpura-pura lembut, tapi selalu jujur. Dan dari kejujurannya itulah lahir pemahaman yang tidak bisa didapat dari kebahagiaan semu. Belajarlah dari rasa sakit, karena di sanalah Tuhan sedang mengajarimu menjadi manusia yang lebih dalam, lebih sadar, dan lebih benar. Kadang kita ingin luka cepat sembuh, tapi jiwa punya waktunya sendiri. Ia tidak bisa dipaksa dengan logika atau disembunyikan dengan kesibukan. Setiap rasa perih memiliki musimnya, dan ketika waktunya tiba, ia akan berubah menjadi pemahaman yang dalam. Belajarlah menunggu dengan lembut, karena penyembuhan bukan tentang melupakan, tapi tentang menerima bahwa semua pernah ada untuk alasan yang benar. Kedewasaan bukan datang dari banyaknya pengalaman, tapi dari keberanian untuk tetap lembut meski pernah disakiti. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi berhenti memberi kekuasaan pada masa lalu untuk terus melukai. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa mengubah cara kita melihatnya. Luka adalah bagian dari perjalanan pulang menuju kedewasaan batin. Setiap kali kamu memilih memaafkan, kamu sedang membebaskan dirimu sendiri dari rantai yang tidak terlihat. Dan di saat itulah, ruang hati mulai terasa lapang untuk menerima cinta yang baru. Ada saat di mana kamu akan berhenti bertanya, "Mengapa aku disakiti?" Karena kamu mulai mengerti bahwa beberapa hal tidak dimaksudkan untuk dimengerti, tapi dirasakan dengan tenang. Rasa sakit tidak selalu punya jawaban, tapi ia selalu punya arah. Dan arah itu selalu menuju ke dalam, ke tempat di mana kamu akhirnya mengenali siapa dirimu sebenarnya.
Dari sanalah perjalanan spiritual dimulai, bukan dari pengetahuan, tapi dari penerimaan yang tulus. Ketenangan tidak datang saat hidup tanpa masalah, tapi saat kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadapnya. Ketika kamu mulai menerima kenyataan tanpa penolakan, hidup berubah menjadi guru yang lembut. Ia tidak lagi terasa seperti ujian, tapi seperti percakapan antara jiwa dan semesta. Dan di setiap percakapan itu, kamu belajar bahwa damai bukan ditemukan di luar, tapi diciptakan di dalam dirimu sendiri. Hening di hati adalah tanda bahwa kamu sudah pulang dari peperangan panjang dengan diri sendiri. Rasa sakit bukan musuh. Ia adalah pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi. Setiap luka yang kamu terima membawa satu pelajaran tentang cinta, ketulusan, dan keberanian. Mungkin tidak sekarang kamu memahaminya, tapi suatu hari nanti kamu akan bersyukur pernah melewatinya. Karena tanpa luka, kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya sembuh. Dan tanpa rasa sakit, kamu tidak akan pernah benar-benar menghargai kedamaian. Di dunia yang semakin bising, keheningan menjadi sesuatu yang langka. Kita terbiasa hidup dalam suara, notifikasi, dan pikiran yang berisik. Namun saat semuanya berhenti, saat tidak ada lagi yang bisa dikejar, di sanalah keheningan mulai berbicara. Ia tidak menakutkan, hanya terasa asing, karena kita jarang tinggal bersamanya. Dalam diam, kita akhirnya bisa mendengar suara yang paling jujur, suara hati sendiri. Keheningan bukan berarti kekosongan, tapi ruang yang penuh dengan makna yang belum sempat kita dengar. Ketika kita berani duduk dalam diam, kita mulai menyadari bahwa tidak ada yang perlu dikejar terlalu keras. Semesta bekerja dalam ketenangan, bukan dalam kegaduhan. Dan dalam setiap tarikan napas yang tenang, kita menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri. Diam bukan kelemahan, tapi bentuk penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Dalam hening, kita belajar bahwa kata-kata seringkali gagal menjelaskan perasaan terdalam. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh jiwa, bukan oleh logika. Ketika hati diam, Tuhan berbicara melalui rasa, melalui getaran lembut yang sulit dijelaskan. Keheningan menjadi jembatan antara diri dan semesta, antara manusia dan yang menciptakannya. Dan dalam jembatan itulah kita belajar bahwa yang paling suci seringkali tak bersuara. Kedalaman batin tidak muncul dari banyaknya pengetahuan, tapi dari kemampuan untuk diam dan mengamati tanpa menghakimi. Saat pikiran berhenti menilai, hati menjadi bening, seperti air yang tenang di pagi hari. Di permukaan air itu, kita bisa melihat bayangan diri yang sesungguhnya, bukan topeng yang kita pakai setiap hari. Kedalaman batin adalah tentang keberanian untuk melihat ke dalam tanpa takut pada apa yang ditemukan. Karena hanya mereka yang berani menyelam dalam keheningan, yang mampu menemukan kedamaian sejati. Dan ketika keheningan menjadi bagian dari hidupmu, dunia luar tidak lagi mudah mengguncang. Suara orang lain tidak lagi menentukan nilaimu. Kamu mulai berjalan dengan langkah yang lembut, berbicara dengan hati yang tenang, dan mencintai tanpa takut kehilangan. Hidup tidak lagi tentang siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling jernih mendengar. Karena di ujung keheningan, kamu akan menemukan dirimu sendiri yang paling sejati. Manusia seringkali mencari kebahagiaan di tempat yang terlalu jauh. Ia berlari mengejar banyak hal, berharap kepuasan datang dari kepemilikan, bukan dari pemahaman. Padahal, semakin banyak yang dikejar, semakin jauh ia dari ketenangan yang sebenarnya sudah ada di dalam diri.
Kesederhanaan bukan berarti hidup tanpa keinginan, tapi kemampuan untuk membedakan antara apa yang penting dan apa yang hanya membuat bising. Saat kita berhenti mengejar segalanya, kita mulai melihat bahwa yang sedikit bisa terasa begitu cukup. Kesederhanaan tidak menghilangkan keindahan hidup, justru memperjelasnya. Seperti langit pagi yang bersih tanpa awan, yang membuat cahaya matahari terlihat lebih jujur. Ketika kita hidup sederhana, hati menjadi ringan, pikiran menjadi tenang, dan rasa syukur tumbuh tanpa paksaan. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan apapun kepada dunia. Hidup menjadi pengalaman yang lebih dalam, bukan perlombaan untuk terlihat lebih baik dari orang lain. Kesederhanaan juga mengajarkan kita untuk menghargai hal kecil. Segelas air, angin sore, atau tawa singkat bersama orang yang kita sayangi, semua menjadi berharga ketika hati tak lagi dipenuhi keinginan berlebihan. Kita mulai melihat bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang dicapai, melainkan disadari. Dan setiap kali kita berhenti sejenak untuk menikmati hal kecil itu, hidup terasa lebih nyata. Disitulah kebijaksanaan tumbuh, diam-diam, di antara detik yang sederhana. Kesederhanaan adalah bentuk keberanian untuk tidak mengikuti arus dunia yang sibuk membandingkan. Ia adalah perlawanan lembut terhadap keinginan yang tak pernah selesai. Ketika orang lain berlomba mengejar lebih banyak, jiwa yang tenang justru belajar menikmati yang ada. Bukan karena ia tidak mampu memiliki, tapi karena ia telah menemukan makna yang lebih dalam dari sekadar memiliki. Kesederhanaan adalah cara jiwa mengatakan, "Aku sudah cukup." Dan dari kesederhanaan itulah kebijaksanaan lahir. Bukan dari banyaknya kata, tapi dari kedalaman penghayatan. Hidup sederhana membuat kita lebih peka terhadap kehadiran, lebih jernih dalam melihat makna, dan lebih tulus dalam mencinta. Kebijaksanaan sejati bukan tentang mengetahui banyak hal, tapi tentang mampu diam di tengah hiruk-pikuk tanpa kehilangan arah. Karena pada akhirnya, yang sederhana justru paling abadi. Waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak menunggu siapapun, tidak memihak siapapun, tapi selalu mengajarkan dengan cara yang halus. Kita sering ingin mempercepat sesuatu atau menahan hal yang sudah seharusnya pergi. Namun waktu tidak bisa dikendalikan karena ia bukan untuk dimiliki, melainkan dipahami. Dan hanya mereka yang belajar berjalan seirama dengannya, yang akhirnya menemukan kedamaian. Setiap detik yang lewat bukan sekadar angka, tapi peringatan lembut bahwa hidup terus bergerak. Waktu tidak pernah jahat, ia hanya jujur. Ia menunjukkan apa yang benar-benar penting dengan mengambil yang tidak perlu dari hidup kita. Kita mungkin menyesal karena kehilangan waktu, tapi waktu tidak pernah kejam. Ia hanya memintamu untuk hadir di saat ini. Karena di antara masa lalu dan masa depan, hanya sekarang yang benar-benar nyata. Kita sering berpikir hidup panjang adalah hidup yang bermakna, padahal makna tidak diukur dari lamanya napas, tapi dari kedalaman kesadaran. Ada orang yang hidup sebentar, tapi meninggalkan cahaya panjang, dan ada yang hidup lama, namun masih mencari arti keberadaannya. Waktu tidak menghitung pencapaian, ia hanya mencatat seberapa tulus kita hidup di setiap detiknya. Ketika kita benar-benar hadir, setiap momen menjadi abadi. Dan dalam keabadian itu, kita menemukan diri yang sejati. Kadang waktu terasa lambat saat menunggu, tapi cepat saat bahagia. Ia berubah sesuai dengan keadaan hati yang mengalaminya. Maka, daripada melawan, belajarlah untuk mengikuti iramanya.
Biarkan setiap detik menjadi guru, setiap penantian menjadi latihan kesabaran, dan setiap kepergian menjadi pelajaran untuk melepaskan. Karena waktu selalu berpihak pada mereka yang belajar dari perjalanannya. Pada akhirnya, waktu bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi tentang apa yang kita isi di dalamnya. Kita tidak tahu berapa banyak hari yang tersisa, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara menjalaninya. Berhentilah menghitung tahun, dan mulailah menghitung kebaikan yang tumbuh dari hari-harimu. Hidup bukan perlombaan menuju akhir, tapi kesempatan untuk benar-benar hadir di setiap langkahnya. Dan disitulah kebermaknaan sejati lahir dalam detik yang kita sadari sepenuhnya. Penerimaan bukan tentang menyerah, tapi tentang berhenti melawan arus kehidupan. Selama ini kita sering berusaha mengatur segalanya agar sesuai dengan keinginan, seolah tahu apa yang terbaik untuk kita. Namun hidup memiliki kebijaksanaannya sendiri, dan tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Saat kita berhenti memaksa, kita mulai melihat keindahan dalam hal yang sebelumnya kita tolak. Penerimaan adalah langkah pertama menuju kebebasan batin yang sejati. Kadang, hal yang kita sebut kehilangan sebenarnya adalah cara semesta melindungi kita dari hal yang belum siap kita hadapi. Namun karena kita terlalu terikat pada bentuk dan hasil, kita lupa bahwa hidup selalu tahu jalan terbaiknya. Saat kita berani menerima, bukan berarti kita tidak peduli. Kita hanya belajar percaya bahwa segalanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan dari kepercayaan itu, tumbuhlah kedamaian yang tak lagi tergantung pada keadaan luar. Itulah awal dari transformasi diri, ketika hati mulai berdamai dengan realitas. Penerimaan mengajarkan kita untuk berhenti menuntut hidup menjadi sempurna. Karena kesempurnaan tidak pernah ditemukan dalam dunia yang berubah, tapi dalam hati yang mampu beradaptasi. Setiap luka, setiap penundaan, setiap penolakan, semuanya adalah bagian dari rencana besar yang tidak selalu perlu kita pahami sekarang. Ketika kita berhenti melawan, energi yang dulu terbuang untuk marah berubah menjadi kekuatan untuk tumbuh. Dan disitulah perubahan sejati dimulai, dari dalam dengan kesadaran penuh. Transformasi diri bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tapi tentang kembali menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Diri yang pernah hilang karena takut, karena kecewa, atau karena mencoba menjadi seperti orang lain. Proses ini kadang menyakitkan, tapi setiap rasa sakit membawa lapisan diri yang lama untuk dilepaskan. Semakin kita menerima siapa diri kita, semakin kita bebas dari kebutuhan untuk membuktikan apapun. Dan pada akhirnya, kita menemukan ketenangan dalam menjadi apa adanya. Penerimaan tidak membuat hidup tanpa tantangan, tapi membuat kita lebih kuat menghadapi apapun dengan hati yang lembut. Hidup akan terus berubah, tapi mereka yang menerima akan selalu tenang di tengah badai. Karena perubahan bukan ancaman, tapi panggilan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Saat kita berhenti melawan kehidupan, kita mulai menari bersamanya. Dan di setiap langkah tarian itu, jiwa menjadi lebih ringan, lebih damai, dan lebih bijak. Makna hidup tidak ditemukan di masa lalu atau dijanjikan di masa depan. Ia hanya ada di satu tempat di sini dan saat ini. Terlalu sering kita terjebak dalam kenangan dan rencana, lupa menikmati apa yang sedang berlangsung di depan mata. Padahal setiap napas yang kita hirup adalah anugerah. Setiap detik yang kita sadari adalah kehidupan itu sendiri. Kehadiran adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Ketika kita hadir sepenuhnya,
dunia menjadi lebih lembut. Hal-hal kecil seperti suara angin, cahaya pagi, atau tawa seseorang yang kita cintai mulai terasa suci. Hidup tidak lagi berlomba menjadi hebat, melainkan menjadi sadar. Dan dari kesadaran itu, lahir kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun. Kebahagiaan yang tidak dikejar, karena ia tumbuh dari hati yang tenang. Kehadiran membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita mulai melihat bahwa banyak keresahan lahir bukan dari keadaan, tapi dari pikiran yang sibuk berlari kemana-mana. Saat hati diam dan sadar pada saat ini, semua ketakutan kehilangan maknanya. Kita tidak lagi mengejar pengakuan, karena kita tahu siapa diri kita tanpa harus membuktikan apapun. Dan di saat itulah, hidup menjadi damai, sederhana, dan penuh makna. Kehadiran juga berarti mencintai dengan sepenuh hati. Tidak menahan, tidak mengikat, hanya memberi dan menerima dengan lapang. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang hadir di momen yang sama dengan jiwa lain tanpa menghakimi. Itulah mengapa kehadiran menjadi bentuk tertinggi cinta tanpa suara, tapi dirasakan dalam setiap getaran batin. Dan di dalam cinta yang hadir, tidak ada kehilangan, hanya perubahan bentuk kasih yang abadi. Makna hidup bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia hadir setiap kali kita berhenti sejenak dan menyadari keberadaan kita sendiri. Ketika kita hadir sepenuhnya, segala sesuatu menjadi doa, langkah, senyum, bahkan diam pun bermakna. Hidup menjadi tempat pertemuan antara kesadaran dan keindahan. Dan di sanalah, dalam keheningan yang penuh makna, kita akhirnya pulang ke diri yang sejati.